Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Afkarina Aprilia, biasa dipanggil Karin, dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Dr. Nani Zahratul Mufidah MPDI untuk membuat video micro teaching tanpa murid dengan mata pelajaran Fikih MI, tema halal dan haram. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakil Alallah SHMM, dan yang saya muliakan Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa pula kepada dosen pengampu kami, yakni Dr. Nani Zahratul Mufidah MPD. Baik, di sini saya menggunakan model pembelajaran Make a Match. Tentunya saya memiliki satu kartu pertanyaan dan satu kartu jawaban. Seperti ini. Apa contoh makanan yang halal dikonsumsi? Ini kartu jawabannya, yaitu buah-buahan. Kemudian ada apa contoh minuman yang halal dikonsumsi? Jawabannya adalah kopi. Dan apa contoh makanan yang haram dikonsumsi? Yaitu bangkai binatang. Dan yang terakhir, apa contoh minuman yang haram dikonsumsi? Minuman beracun atau yang mematikan. Dan di sini saya juga mempunyai pretest dan posttest untuk mata pelajaran fikih dengan tema halal dan haram. Ini untuk pertanyaan dan jawabannya. Mungkin langsung saja kepada micro teaching, tapi di sini saya menggunakan micro teaching online atau tanpa murid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah ada yang sakit? Oh, sehat semua. Ya sudah, alhamdulillah. Jangan lupa kita harus bersyukur kepada Allah ketika kita diberi nikmat sehat, karena sehat itu yang utama. Agar lebih semangat, kita harus bersyukur dengan menggunakan jargon. Bisa tirukan gerakan dan suara ustadzah. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyallah rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke anak-anak, mungkin untuk alat tulisnya dan buku-bukunya bisa dikeluarkan terlebih dahulu karena akan ibu absen ya. Absen pertama yaitu Aidatul Bazila Najma Faradis. Apakah masuk? Oh, untuk hari ini masuk semua. Alhamdulillah ya. Kita hari ini belajarnya bersama-sama dan juga lengkap. Oke anak-anak, apakah masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Oh, masih ingat. Tentang apa? Ayo Clara, tentang apa? Iya benar, tentang makanan halal dan makanan haram. Mungkin ada yang bisa memberikan contohnya terkait makanan halal? Monggo Viko. Oh, makanan halal contohnya, ya benar, seperti daging ayam ya, daging sapi, sayur-sayuran. Mungkin untuk yang putra bisa menjawab atau mengingat kembali materi yang kita pelajari di minggu kemarin terkait minuman yang haram dikonsumsi. Ayo, Angga. Ya benar, homer yang memabukkan seperti arak, benar ya. Berarti teman-teman sekelas ini sudah bisa mengingat materi yang kemarin sudah kita pelajari ya. Oke anak-anak, di sini Ibu akan mengulang materi yang kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu tentang halal dan haram. Halal adalah makanan yang boleh atau
dihalalkan untuk dikonsumsi karena memiliki beberapa unsur kebaikan di dalamnya. Nah, ini contohnya minuman halal seperti susu sapi, jus buah, daging ayam atau daging domba, hewan ternak itu halal, tapi tidak semuanya. Dan juga sayur-sayuran. Haram adalah makanan atau minuman yang dilarang dikonsumsi karena memiliki unsur keburukan di dalamnya, seperti daging babi. Daging babi dilarang dikonsumsi karena memiliki cacing pita di dalamnya. Ketika dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh akan mungkin sering sakit. Kemudian ada contoh minuman yang diharamkan dalam Islam, yaitu minuman beracun. Karena ketika seseorang mengonsumsi minuman beracun, tentunya ia akan mabuk atau meninggal. Dan juga contoh minuman yang diharamkan dalam Islam, yaitu minuman halal tapi memperolehnya dengan cara yang haram, seperti minuman Sprite atau Coca-Cola. Itu kan termasuk ke dalam contoh minuman yang halal dikonsumsi. Namun ketika diperoleh dengan cara mencuri, otomatis minuman tersebut akan menjadi haram dengan cara mencuri. Kemudian juga daging anjing haram ya dikonsumsi. Ingat ya, nanti kalau beli-beli lebih diperhatikan lagi itu makanan haram atau makanan halal. Cara membedakan anak-anak sekalian untuk memilih makanan haram atau halal bisa dilihat dari label makanan. Tentunya makanan yang halal memiliki label dalam kemasan tertuliskan halal atau sudah BPOM atau izin dari negara. Maka makanan itu sudah layak dikonsumsi. Mungkin sebentar lagi di jam istirahat, Nanda sekalian bisa menerapkan cara memilih makanan yang halal untuk dikonsumsi atau yang layak dikonsumsi dengan membeli makanan di kantin, dan jangan lupa dilihat tanda label halalnya ya. Kalau seperti marshmallow yang tidak tertera tulisan halal atau haram, lebih baik jangan dikonsumsi atau jangan dibeli. Oke. Di sini kita akan membahas beberapa contoh lagi. Ini ada bangkai binatang. Ingat ya, bangkai binatang itu haram untuk dikonsumsi karena mungkin bangkai itu sudah memiliki ulat ya, mengandung ulat di dalamnya. Jadi diharamkan untuk dikonsumsi. Bangkai, semua bangkai, tapi tidak semua bangkai itu diharamkan dikonsumsi. Ada dua bangkai yang dihalalkan dan sudah tertera dalam Al-Quran, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Kemudian di sini ada udang dan ikan. Udang dan ikan termasuk hewan laut. Itu halal ya dikonsumsi, ikan apapun halal dikonsumsi. Kecuali hewan yang hidup di dua alam seperti kodok, kan hidup di dua alam, hidup di air dan juga hidup di darat. Itu haram dikonsumsi. Air mineral. Kalian setiap harinya minum air mineral kan, atau air putih biasanya kita menyebutnya dengan nama air putih. Itu halal dikonsumsi. Kemudian yang terakhir ada khamr. Minuman yang terakhir ada khamr. Khamr ini seperti jenis yang memabukkan seperti arak atau sebagainya. Itu haram ya dikonsumsi karena mengandung unsur ketidakbaikan untuk tubuh kita. Ini marus atau dede. Biasanya orang sesepuh terdahulu ketika menyembelih hewan, darahnya itu diwadahi. Kemudian darah itu otomatis akan membeku dan digoreng atau dimasak, apalah seperti ini contohnya biasanya. Nah, nanti bentuknya seperti hati sapi atau hati ayam. Tapi itu haram dikonsumsi karena itu darah yang dibekukan. Tentunya darah yang dibekukan akan memiliki unsur negatif untuk tubuh kita, seperti mudah terjangkit penyakit atau sebagainya.
Oke, Nanda, di sini kita akan membentuk kelompok. Kita akan membuat dinamika kelompok sesuai dengan kartu yang Ibu kasih. Ketika mendapatkan kartu contoh makanan yang halal dikonsumsi, maka dari itu kalian diharuskan mencari jawaban seperti buah-buahan. Kan buah-buahan termasuk ke dalam makanan yang halal dikonsumsi. Kemudian untuk contoh makanan yang haram dikonsumsi seperti daging babi. Ini satu kelompok ya. Dan kemudian ada minuman yang haram dikonsumsi seperti jawabannya seperti ini, air kencing binatang. Air kencing binatang kan termasuk ke dalam minuman yang haram kan. Dan yang terakhir ada minuman yang halal dikonsumsi yaitu kopi. Oke anak-anak, berhubung kalian sudah terbentuk sesuai dengan kartu make a match yang tadi Ibu bagikan, setelah ini Ibu akan berikan soal untuk kalian isi bersama kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok makanan halal, Ibu beri nama kelompok 1. Kelompok makanan haram, Ibu beri nama kelompok 2. Dan kelompok minuman haram, Ibu beri nama kelompok 3, sedangkan minuman haram Ibu beri nama kelompok 4. Oke, ini bisa dikerjakan ya bersama-sama. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selamat mengerjakan. Oke, apakah ada kesusahan kalian dalam mengerjakan? Ada? Oke, kelompok 4 sudah selesai atau belum? Oh, masih mengisi 5? Ya, tidak apa-apa, semangat ya. Untuk kelompok 3 sama kelompok 2 sudah? Ya sudah. Kelompok 1, kelompok 1 sudah selesai. Boleh berikan kepada Ibu? Ya sudah. Untuk kelompok 4 boleh juga dikumpulkan, dan kelompok-kelompok lainnya yang masih belum selesai. Tinggal 1, ya sudah dikerjakan. Kelompok 4 sudah tidak mau mengerjakan lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, sini kumpulkan. Nanti tapi dengan catatan Ibu beri nilai lain ya. Ya, tidak apa-apa. Setelah ini Ibu akan koreksi dan Ibu akan menentukan siapa kelompok terbaik hari ini dalam mengerjakan soal ini. Jadi sudah Ibu koreksi untuk jawabannya. Untuk hari ini kelompok yang terbaik pembelajaran fikih dengan tema halal dan haram jatuh kepada kelompok, ya benar, itu kepada kelompok 1. Karena kelompok 1 tidak ada kesalahan sama sekali ketika mengerjakan, dan juga kekompakan yang Ibu nilai ya. Bukan hanya tentang nilai, ini juga tentang kekompakan, bagaimana cara kalian untuk mengatasi suatu permasalahan. Di kelompok 1 ada 4 anak, yang 2 mencari jawaban di buku, dan yang 2-nya lagi ditugaskan untuk menulis atau mengisi lembar jawaban soal yang Ibu berikan. Ayo kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk kerja keras kalian hari ini, Ibu sangat mengapresiasi kekompakan tim kalian. Meskipun dengan catatan ada yang belum selesai, tidak apa-apa, Ibu tidak memaksa ya. Yang penting kalian mau berusaha dan juga berusaha kompak dalam mengerjakan tugas yang Ibu beri. Gak apa-apa, gak usah berkecil hati ya untuk kelompok 4. Tapi jangan lupa, untuk kedepannya kita ambil hikmahnya, mungkin kalian bisa lebih kompak lagi untuk kedepannya, dan juga lebih digiatkan lagi untuk belajarnya ya. Untuk kesalahan-kesalahan itu memang biasa terjadi karena di sini tempatnya kita belajar ya. Ya, harus tetap semangat, dan yang lain gak boleh membuli kelompok 4. Kita di sini sama-sama belajar. Ingat ya, kita ini teman. Jadi dilarang membuli satu sama lain. Jadi apa kesimpulan atau yang kita bisa petik dari pelajaran kali ini dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin ada yang bisa jawab? Iya, coba Farah.
Iya, betul. Jadi kesimpulan atau manfaat yang bisa kita petik untuk pelajaran hari ini adalah manfaat kita mengonsumsi makanan halal atau minuman halal. Tubuh kita akan menjadi sehat dan jauh dari penyakit. Iya, jadi ketika kita mengonsumsi sesuatu yang haram atau yang dilarang oleh agama, tentunya sudah berisi entah itu virus, bakteri, atau cacing pita. Tentunya itu akan membawa energi negatif terhadap tubuh kita, seperti kita akan lebih sering sakit, imun kita turun. Jadi lebih baik kita mencari makanan yang layak dikonsumsi atau yang halal dikonsumsi, dan ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi tugas kalian untuk pertemuan kita minggu depan, Ibu tugaskan untuk mencari atau membawa label halal yang tertera pada kemasan makanan yang kalian makan atau konsumsi selama 1 minggu ini, baik itu dari kemasan minuman atau kemasan makanan ya. Oke, mungkin bisa dimasukkan untuk alat tulis dan buku-bukunya dan kembali ke tempat yang seperti tadi ya, karena kita akan siap-siap pulang ya. Ayo untuk ketua kelas dipimpin untuk membaca doa pulang atau doa penutup majelis. Ayo, kita mau pulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu tutup pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.